Halo, selamat pagi semuanya. Saya Nika Dikesya Citra Dharma dari kelas 10-9. Ya. Pada video kali ini, kenapa namanya besar pula, baik bagi kehidupan, makin besar pula. Dah itu aja deh. Anu ya. Waduh, nggak ada kok gitu. Enggak, kakak itu tadi enggak ada bilang pertama terus ada apa tadi kakak itu? Secara luas, pasti jangan liatin nggak aja. Sana. Kenapa sih? Ubur-ubur ketemu ikan hiu. Apa? Nungguin ya. Ya isinya gitu biar ada Ubur-ubur. Oh, kok ikan hiu, ubur-ubur main bareng ikan pari. Cukup sekian, saya undur diri. Terima kasih. Wah. Halo, selamat pagi semuanya. Saya Nika Dikesya Citra Dharma dari kelas 10-9. Pada video kali ini, saya akan menggambarkan atau menjelaskan mengenai dampak-dampak apa saja yang dihasilkan oleh teknologi informasi. Sebelum itu, kalian pasti sering mendengar kata teknologi informasi kan? Belum ya? Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit saja. Teknologi informasi adalah istilah umum yang digunakan untuk menyebutkan teknologi yang digunakan oleh manusia, baik itu untuk menyimpan, mengubah, mengomunikasikan, maupun menyebarkan suatu informasi. Adapun contoh-contoh teknologi informasi, di antaranya handphone, laptop, televisi, dan sebagainya. Seiring berjalannya zaman, tentu saja teknologi-teknologi yang dihasilkan semakin pesat, dan dampak-dampak yang dihasilkan semakin besar pula. Kalian tahu nggak nih, dampak apa saja yang disebabkan oleh teknologi informasi? Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai dampaknya. Namun, jika membahas dampak dari teknologi informasi, pasti tidak ada habisnya, karena cangkupannya yang terlalu luas. Maka di sini saya akan menarik sedikit topik dampak teknologi informasi, yakni dampak teknologi informasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dampak teknologi informasi ada positif dan negatifnya loh. Mari kita ulas bersama dampak positifnya terlebih dahulu. Yang pertama, ada memudahkan kita dalam mengakses informasi dan komunikasi. Seiring berjalannya waktu, tentu saja teknologi-teknologi yang dihasilkan semakin canggih, dan kita pun sebagai konsumennya dimudahkan karena teknologi tersebut dapat membantu kehidupan kita dalam keseharian kita. Seperti jika kita ingin melakukan komunikasi dengan kerabat kita yang berada jauh di sana, kita tidak memerlukan biaya ongkos, kita hanya memerlukan teknologi informasi seperti ini dia, handphone. Hanya dengan menggunakan ini, kita bisa berkomunikasi langsung dengan orang yang kita inginkan tanpa membuang-buang waktu dan membuang-buang ongkos. Lalu, jika kita ingin memberikan suatu informasi atau membagikan informasi kepada orang lain, kita hanya memerlukan teknologi ini juga dengan memanfaatkan aplikasi yang ada di dalamnya. Sangat efektif dan efisien, bukan? Satu lagi ya, ada dampak positif teknologi informasi itu memudahkan kita dalam melakukan transaksi jual beli. Pasti pada zaman dahulu, kalau kita ingin melakukan transaksi jual beli, kita harus menuju pusat perbelanjaannya terlebih dahulu. Namun pada zaman sekarang, karena kecanggihan teknologi kita hanya memerlukan handphone. Ya, kembali lagi dengan handphone. Hanya dengan benda ini, kita bisa melakukan transaksi jual beli tanpa menuju lokasinya secara langsung. Ini pun dimanfaatkan banyak manusia atau dimanfaatkan oleh banyak individu untuk mempermudah kegiatan mereka dalam sehari-hari. Itu tadi adalah dampak positifnya, dan sekarang mari kita ulas mengenai dampak negatifnya. Salah satu di antaranya adalah berkurangnya aktivitas sosial. Kok bisa sih dampak negatif dari teknologi informasi itu berkurangnya aktivitas sosial? Nah, jadi begini, karena perkembangannya zaman dan teknologi yang dihasilkan semakin canggih, maka orang-orang dalam melakukan komunikasi atau interaksi tidak semata-mata hanya dilakukan pada lingkungan sekitar mereka, namun bisa dilakukan di dalam dunia maya. Inilah yang menyebabkan minimnya interaksi yang terjadi di dalam masyarakat dan menimbulkan berkurangnya aktivitas sosial di dalam masyarakat. Nah, dampak ini pun menarik dampak-dampak negatif lainnya, yakni terjadinya kecanduan teknologi. Makin berkembangnya teknologi baik di dalam bidang informasi maupun komunikasi menyebabkan semakin banyaknya pengguna
teknologi tersebut. Salah satu dampak negatif yang disebabkan oleh dampak negatif tadi adalah si pecandu teknologi tersebut enggan untuk melakukan aktivitas atau berbaur dengan dunia luar, bahkan bisa mencapai atau merusak pola-pola dalam kesehariannya. Yang lebih parahnya lagi, kecanduan teknologi ini bisa membangun karakter yang buruk bagi kesehariannya. Dari dampak positif dan negatif yang saya jelaskan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa teknologi hanya bisa bermanfaat untuk oknum-oknum tertentu. Jadi berbijaklah dalam menggunakan teknologi untuk mengurangi dampak buruk bagi diri kita sendiri. Ada ubur-ubur main bareng ikan pari. Cukup sekian, saya undur diri dan terima kasih.